Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah serangan dan jebakan yang sangat menarik dari buah putih dan dari buah hitam. Dengan pembukaan yang sering kita jumpai dan pastinya sering kalian gunakan. Buat para pecatur pemula, pasti banyak yang belum tahu cara melakukan serangan dan jebakannya. Pembukaan ini yang dinamakan pembukaan Italia. Pada pembukaan Italia ini, pemain putih dapat menyerang hitam dengan sangat cepat. Jika putih berhasil melancarkan serangannya, Raja Hitam akan mati dalam beberapa langkah saja. Dan di sini kita bukan hanya menunjukkan keberhasilan jebakan putih saja, tapi kita juga akan menunjukkan cara hitam mengatasi jebakan putih ini. Dari posisi ini juga, hitam dapat mematikan putih dalam beberapa langkah saja. Lalu, bagaimana untuk dapat posisi ini? Mari kita simak gerakan-gerakannya. Diawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Nah, posisi inilah yang dinamakan pembukaan Italia. Jika hitam kuda ke F6 mengancam pion, dari sinilah putih dapat melakukan serangannya dengan menggerakkan kuda ke G5. Tapi sebetulnya buat pemain hitam yang sudah tahu serangan baliknya, justru sebetulnya putih sendiri yang terjebak oleh hitam. Kita lancarkan dulu serangan putih, biar kalian tahu cara putih menyerang hitam saat melakukan kesalahan. Di sini, saya mengabarkan sekalian mengundang kalian para pecinta catur. Buat para pecinta catur semua, pria wanita, tua atau remaja, akan digelar acara hiburan persahabatan, perlombaan catur, perorangan, dan terbuka untuk umum. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 21 Desember 2023. Buat yang mau ikut perlombaan, segera daftarkan diri kalian. Bisa melalui online, bisa juga langsung ke kantor desa Salam Nunggal. Untuk calon pendaftar online, kalian tinggal kirim chat ke WA yang ada di video ini. Cukup kirim foto dan KTP, ketik "saya daftar". Jika kalian diterima, admin akan meminta biaya pendaftaran dan memberikan password untuk kalian sebagai bukti bahwa kalian sudah terdaftar. Hati-hati penipuan. Pendaftaran ini tidak menggunakan nomor lain selain nomor yang ada di video ini. Video ini dipublikasikan pada jam 10 pagi hari Minggu tanggal 10 Desember 2024. Jadi, jika ada video yang mirip seperti ini sesudahnya, hati-hati dengan nomor WA-nya. Oke, kita lanjut pada permainan caturnya. Setelah putih menggerakkan kuda ke G5, buat hitam yang merasa pionnya terancam akan menutupnya dengan pion. Tapi buat hitam yang sengaja menjebak putih, itu beda lagi. Dan nanti kita akan membahasnya setelah ini. Jika hitam menutup serangan putih dengan pion ke D5, maka putih pion kali pion, hitam kuda kali pion, membuka serangan menterinya terhadap kuda. Permainan masih seimbang. Itu sih jika gajah kali kuda. Dan di sini putih tidak akan gajah kali kuda,
tapi akan menggerakkan kuda kali pion F7, menggratiskan kuda, sekaligus kuda ini mengancam benteng dan menteri. Jika kuda dibiarkan, ya jelas hitam akan kehilangan salah satu perwiranya. Dan hitam harus menggerakkan rajanya kali kuda. Lalu menteri putih ke F3, skak. Gerakan menteri ke F3 ini, selain skak, menteri putih ini juga mengancam kuda. Kuda tidak dapat kabur menutup skak, karena open skak terkunci gajah. Buat hitam yang tidak ingin kehilangan kudanya, rajanya akan geser ke E6, menghindari skak sekaligus melindungi kuda, dan putih akan menambah serangannya dengan kuda ke C3. Jika kuda C melindungi kuda ke F6, mungkin permainan masih lama dan putih akan menambah serangannya. Tapi buat hitam yang merasa aman, akan menggerakkan kuda ke D4, mengancam menteri, sekaligus mengancam skak benteng di petak C2. Lalu putih gajah kali kuda, skak. Di sini hitam masih punya 3 pilihan untuk menggeserkan rajanya. Bisa ke D6, bisa ke D7, bisa ke E7. Jika hitam menggeserkan rajanya ke D6, putih akan menggerakkan menterinya ke F7, membiarkan hitam agar kudanya melakukan skak benteng nantinya. Jika benar hitam kuda kali pion C2, skak, raja geser mengancam kuda. Hitam akan kehilangan kudanya dan putih unggul posisi. Jika kudanya nekat kali benteng, putih tinggal menggerakkan kuda ke E4, skakmat. Jika saat disekak dengan gajah tadi, hitam menggeserkan rajanya ke E7, menteri ke F7, skak. Raja hanya dapat geser ke D6, lalu kuda ke E4, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih menggerakkan kuda ke G5, menyerang pion F7. Di sini, hitam dapat menjebak putih dengan menggerakkan gajah ke C5. Ini dikenal dengan sebutan serangan balik taksler. Karena kita sebagai hitam, kita putar dulu ya posisi caturnya. Yap. Nah, setelah putih menggerakkan kuda ke G5, hitam juga dapat menyerang balik dengan menggerakkan gajah ke C5, mengabaikan serangan putih pada pion F7. Buat pemain putih yang belum tahu langkah hitam berikutnya, pastinya akan menangkap pion F7 dengan kudanya. Karena jika dengan gajah kali F7 skak, setelah raja geser, putih hanya dapat pion saja dan tidak dapat apa-apa. Jadi di sini putih akan kuda kali pion F7, mengancam menteri dan benteng. Dengan harapan setelah menteri pergi, kudanya akan kali benteng. Padahal di posisi ini, hitam akan menggerakkan gajahnya kali pion skak, pengorbanan gajah. Buat pemain putih yang rakus, pastinya tidak akan berpikir panjang dan akan menangkap gajah ini dengan rajanya. Lalu hitam kuda kali E4, skak. Di posisi ini, putih masih ada banyak pilihan petak untuk melarikan rajanya.
Jika raja geser ke E1, menteri akan ke H4 skak. Jika sudah begini, pemain putih sulit untuk lolos dari kekalahan. Di sini putih dapat menutupnya dengan pion dan dapat juga geser ke E2. Karena jika raja geser ke F1, menteri akan ke F2 skakmat. Jika raja geser ke E2, menteri akan mengejar ke F2 skak. Raja hanya dapat geser ke D3. Setelah ini, putih hanya punya kesempatan 2 langkah lagi. Ada 2 cara untuk mematikan putih di posisi ini. Bisa dengan mengorbankan kuda, dan bisa juga dengan mengangkat kuda ke C5 skak. Raja hanya dapat geser ke C3. Lalu menteri ke D4 skakmat. Untuk cara yang kedua, kita lihat nanti di posisi yang sama persis seperti ini. Kita lihat lagi ketika posisi putih disekak dengan menteri. Jika putih melindungi rajanya dengan memajukan pion ke G3 mengancam menteri, maka kuda akan kali pion. Jika pion kali kuda, menteri kali benteng skak. Putih akan kehilangan menterinya. Pastinya raja akan geser ke E2. Tetap melindungi menterinya. Dan kuda akan mengejar ke D4 skak. Setelah raja geser, putih akan kehilangan menterinya. Lalu, bagaimana jika saat kuda kali pion G3, putih tidak pion kali kuda, tapi tetap mewujudkan niatnya, yaitu kuda kali benteng? Maka kuda akan dibuka ke E4 skak dengan menteri. Raja ke E2, menteri mengejar ke F2 skak. Raja ke D3. Posisi ini sama persis seperti tadi kan? Nah, kita dapat mematikan putih dengan mengorbankan kuda, yaitu kuda C bergerak ke B4 skak. Putih tidak ada petak lagi untuk melarikan rajanya selain raja kali kuda. Dan menteri ke F4 skakmat. Kita lihat lagi ke belakang. Nah, di posisi ini, saat kuda kali pion skak, putih masih banyak pilihan petak untuk menggeserkan rajanya. Jika kalian penasaran, di sini saya merekomendasikan channel YouTube gadis ini. Dan sebetulnya gadis ini sudah upload terlebih dahulu teknik catur ini. Langkah-langkahnya lebih lengkap dan menjawab semua kemungkinan. Dia jarang upload itu karena kesibukan belajarnya. Tapi sewaktu-waktu dia suka menyempatkan dirinya untuk upload teknik caturnya. Silahkan di-subscribe channelnya dan berikan komentar agar dia lebih semangat lagi untuk upload teknik terbarunya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.